Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Nuhid. Dan di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau beberapa cara atau beberapa tutorial murattal atau membaca Al-Quran agar lebih merdu dari biasanya atau agar lebih enak didengar. Tetapi sebelum itu saya ingin menghimbau terlebih dahulu bahwa lagu yang akan kita bahas ini itu lagu. Lagu itu adalah salah satu di antara dua aksesoris membaca Al-Quran. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada dua aksesoris, yaitu tajwid yang pertama dan yang kedua adalah lagu. Perlu diketahui bahwa yang aksesoris utama itu adalah tajwid. Sementara lagu itu hanyalah aksesoris tambahan saja. Contoh gampangannya, tajwid itu seperti pakaian, ya baju atau kaos, atau celana, atau sarung, atau gamis, itu tajwid, aksesoris utama. Nah, contoh lagu, aksesoris tambahan itu kayak jam tangan, kalung, anting, terus topi, atau peci. Katakanlah peci, kayak bapak-bapak kalau mau Jumatan, alangkah indahnya kalau bapak-bapak Jumatan ini pakaiannya lengkap, ya pakai baju, pakai sarung, dilengkapi lagi dengan pakai peci. Oh, bagus, indah. Tetapi kalau harus memilih salah satu, maka pilihlah pakaian, aksesoris yang utama. Jumatan pakai pakaian, pakai baju, pakai sarung, nggak pakai peci nggak masalah. Jangan dibalik, jangan dibalik. Pergi Jumatan pakai peci, oh pecinya peci yang mahal lagi. Tapi nggak pakai pakaian, telanjang, cuma pakai peci toh. Jadi jangan sampai mementingkan lagu, tetapi malah meninggalkan tajwid. Karena ini nggak sedikit gitu. Oh lagunya luar biasa, itu kayak peci mahal, tapi nggak pakai pakaian. Lagunya mendayu-dayu. A'udzu billahi minas. Itu kan lagunya, wow. Tapi tajwidnya ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Karena yang wajib itu tajwid. Lagu itu sunnah. Lagu itu sunnah. Jadi jangan sampai mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Jangan sampai seperti pemain bola. Sholat enggak, tapi pas ngegolin sujud syukur. Sujud syukur itu sunnah, yang wajib itu sholatnya. Atau kayak orang nggak pernah puasa tapi ikut lebaran, yang wajib itu puasanya. Lebaran itu sunnah, puasa nggak pernah tapi beli baju baru, satu keluarga seragam. Jadi itu ya, jangan sampai salah paham. Oke. Jadi tajwid jangan sampai ditinggalkan, tapi kalau bisa dilengkapi dengan lagu agar lebih indah. Dan perlu diketahui lagi bahwa lagu ini bukan kok agar wah ngajinya enak banget ya biar dipuji orang, nggak seperti itu, tapi biar kita lebih menikmati, lebih menghayati. Dan kalau dibacakan untuk orang lain, kita berharap orang lain menjadi suka dengan Al-Qur'annya, bukan suka dengan kitanya ya, suka dengan Al-Qur'annya. Atau jika Anda mengerti tentang kesenian dan Anda memahami kandungan Al-Quran, Anda bisa menggunakan lagu itu untuk menyampaikan pesan Al-Quran. Jadi bukan hanya baca sekedar baca, bukan hanya merdu sekedar merdu, tetapi juga menjadi alat untuk menyampaikan Al-Quran. Kalau pas ayat kegembiraan, lagunya itu yang gembira. Terus kalau ayat yang sedih, lagunya itu yang sedih. Tapi nggak usah berlebihan, nggak usah sampai mewek-mewek juga ya. Yang bahagia nggak usah sampai ketawa-ketawa. Ya pokoknya kayak orang nyanyi itu lah, orang nyanyi. Kalau gembira itu gimana, kalau sedih itu gimana. Tapi saya di sini tidak membahas tentang itu ya. Saya di sini ingin membahas tentang bagaimana sih agar ngaji yang sehari-hari itu yang kedengarannya biasa-biasa saja. Menurut saya yang biasa saya dengar selama beberapa hari bulan Ramadan ini di masjid-masjid itu kan ada tadarusan ya, pagi, siang, sore, malam ada tadarusan. Dan nggak buruk, cuma lagunya mungkin kurang bersahabat di banyak telinga. Yang sebenarnya lagu-lagu tersebut itu bisa diperindah karena beberapa suaranya juga bagus.
Dan sebenarnya untuk memperindah bacaan Al-Quran itu nggak perlu suara bagus, yang penting ngerti tekniknya saja. Oke, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, saya akan contohkan dulu ngaji dengan lagu anak-anak, dalam tanda kutip ya, lagu anak-anak yang biasa saya dengar beberapa hari di bulan Ramadan ini. Lalu nanti kita ikuti langkah-langkah tersebut agar lagu anak-anak itu menjadi lebih enak gitu ya. Jadi gini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langkah yang pertama untuk memperbaiki lagu tersebut adalah yang pertama, perjelas vokalnya. A, I, U, dan O-nya. Biasanya untuk A dan O aman, tetapi untuk I dan U seringkali I-nya itu dibaca E, terus U-nya dibaca O. A'udzu billah gitu. A'udzu billah. Nah, sekarang kita coba itu. Vokalnya kita perbaiki, harokatnya kita perbaiki. Yang fathah ya fathahkan, yang kasroh ya kasrohkan, yang dhammah ya dhammahkan. Tapi nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah I-nya itu sampai nyingir banget, U-nya sampai mecucu banget. A'udzubillah, nggak usah seperti itu. Yang biasa saja, yang penting terdengar bahwa I itu ya I, U itu ya U. Sekarang kita praktekkan langkah pertama tadi. Maka bacaannya menjadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi lebih enak kan ya? Oke, itu baru langkah pertama. Sekarang kita ikuti langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini adalah mengurangi hentakan yang timbul dari jauhnya jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Misalnya dari do itu bisa sampai la atau sampai si, itu kejauhan sehingga terkesan membentak. A'udzubillah, terkesan membentak. Turunkan dari yang asalnya apa itu, sol atau la atau si, yang terlalu jauh itu turunkan menjadi di, ya kira-kira re atau mi atau fa lah, segitu aja, sehingga tidak terdengar membentak. Sehingga bacaan yang tadi menjadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjadi lebih enak. Sekarang langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah polesan dari hasil langkah pertama dan langkah kedua, yaitu pemberian getaran atau gelombang, tetapi gelombang yang ringan saja. Ringan, jangan gelombang yang mengombak. Apalagi menyunami, malah parah, rusak nanti. Merusak langkah yang kedua tadi malah. Jadi gelombangnya ringan saja. Ringan tapi boleh padat. Boleh padat tapi ringan saja. Oke, mari kita praktekkan dari hasil yang kedua tadi ya. Dari hasil langkah yang kedua tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Menjadi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari yang awalnya Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang awalnya Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menjadi Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.